Tidak benar. Ini hadis batil dan kedustaan yang nyata. Sudah sering tahun-tahun yang telah lewat, malam Jumat bertepatan dengan malam tengah Ramadan. Dan walhamdulillah, tidak terjadi apapun seperti yang disebutkan dalam kabar dusta ini. Oleh karena itu, hendaknya tidak disebarkan, mestinya justru dihilangkan dan diingatkan akan kebatilannya. Memang, setiap muslim wajib untuk bertakwa kepada Allah setiap saat dan menghindari semua yang dilarang Allah sampai dia dijemput ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin atau kematian. Celakanya lagi, kabar yang tak jelas sumbernya ini tak jarang langsung juga diposting ulang, dikopi dan disebarkan kembali tanpa konfirmasi, tanpa mengetahui kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Orang yang mengatakan apapun yang ia dengar berarti ia sedang berdusta. Sama halnya dengan orang yang memposting ulang setiap informasi yang dia terima, baik melalui media sosial ataupun yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah bagi orang itu disebut berdusta apabila dia membicarakan setiap yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Namun begitu, huru-hara akhir zaman memang telah disebutkan Nabi SAW akan terjadi, dan jika hal itu terjadi maka kiamat segera akan terjadi. Salah satunya adalah muncul ad-dukhan atau asap. Asap yang akan muncul di akhir zaman ini bahkan diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam nama surat, yaitu surat ad-dukhan atau asap. Ketika menafsirkan surat ad-dukhan ayat 10 hingga 11, Imam Ibnu Katsir menyebutkan sabda Nabi SAW, tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda. Bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan di Jazirah Arab. Terjadi ad-dukhan atau asap, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar cekungan Aden yang mengusir manusia. Hadis riwayat Muslim. Lalu seperti apa asap atau ad-dukhan yang akan muncul di akhir zaman dan menandai datangnya kiamat itu? Ad-dukhan bentuknya berupa asap yang jika mengenai orang muslim, maka mereka merasakan seperti pilek. Sedangkan jika mengenai orang kafir akan keluar cairan dari kuping mereka dan merasakan kesakitan yang luar biasa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menuturkan sabda Rasulullah SAW, akan datang dukhan, asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernafasan mereka sehingga mereka akan merasakan seperti pilek. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Pemirsa Khazanah, sejumlah tokoh agama dan pemimpin pemerintahan daerah, mulai dari Wakil Sekjen Dewan Pimpinan MUI, Wali Kota Depok, hingga Gubernur Jawa Barat, menyebutkan bahwa berwudu dengan rutin dapat membersihkan bakteri dan kuman yang ada di tubuh manusia dan menangkal virus-virus yang menempel di tubuh, termasuk virus corona. Karena dalam wudu ada proses mencuci tangan, berkumur, membersihkan rongga hidung, membersihkan muka, dan membersihkan kaki. Dan umat muslim melakukan proses ini minimal 5 kali dalam sehari, yaitu setiap kali akan melaksanakan sholat wajib. Artinya, dalam sehari, anggota-anggota tubuh itu setidaknya dibersihkan sebanyak 5 kali, sehingga mungkin saja bakteri-bakteri yang ada di tubuh akan hilang terbawa air wudu. Artinya, wudu bukan sekedar bersuci, bahkan wudu dapat merontokkan dosa, mendapat ampunan Allah, melipat gandakan pahala, hingga menjadi alasan seseorang masuk surga. Rasul SAW bersabda, apabila seorang muslim berwudu, tatkala ia membasuh wajahnya, maka keluarlah seluruh dosa yang pernah dilakukan matanya bersamaan dengan tetesan air wudunya.
Ketika dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah seluruh dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan tetesan air itu. Dan ketika dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah seluruh dosa yang telah dilakukan kakinya bersama tetesan airnya. Sehingga ketika selesai wudhu, dia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW juga bersabda, tidaklah seorang muslim berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian bangkit melakukan sholat 2 rakaat, menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, kecuali wajib baginya surga. Hadis riwayat Muslim. Wudu inilah kelak yang akan menjadi tanda bagi umat Muhammad SAW di akhirat, ketika berkumpul bersama dengan umat-umat Nabi lain di akhirat. Maka umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW yang rutin berwudu ketika di dunia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan memiliki ghurrah dan tahjil. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya telagaku lebih jauh daripada jarak kota Ailah dengan kota An. Sungguh ia lebih putih daripada salju dan lebih manis daripada madu yang dicampur susu, dan sungguh cangkir-cangkirnya lebih banyak daripada jumlah bintang, dan sungguh aku menghalau manusia darinya sebagaimana seorang laki-laki menghalau unta orang lain dari telaganya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau mengenal kami pada waktu itu? Beliau menjawab, ya, aku mengenal. Kalian memiliki tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Kalian muncul dalam keadaan memiliki ghurrah dan tahjil disebabkan bekas air wudhu. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menjelaskan, ghurrah adalah tanda putih di dahi kuda, sedangkan tahjil adalah tanda putih di kedua tangan dan kaki kuda. Para ulama berkata, cahaya yang terdapat pada anggota wudhu pada hari kiamat disebut ghurrah dan tahjil karena menyerupai ghurrah yang dimiliki kuda. Lebih jauh, Ibnu Hajar menjelaskan, yang dimaksud dengan ghurrah adalah cahaya putih yang terdapat pada wajah umat Muhammad SAW. Dengan begitu bisa difahami, umat Nabi Muhammad SAW akan bisa dibedakan di akhirat nanti dari cahaya putih yang bersinar pada wajah, tangan, dan kaki anggota wudhu dan merupakan ciri khas umat Muhammad SAW. Tanda ini tidak dimiliki oleh umat-umat sebelumnya. Umat Muhammad di sini adalah umat Muhammad yang menerima dakwah beliau dan beriman kepada beliau SAW, bukan umat beliau yang kafir. Ini adalah ciri dari umat Muhammad SAW yang mendirikan sholat. Lalu bagaimana mengenali orang-orang muslim umat Nabi Muhammad SAW yang tidak sholat, yang otomatis tidak berwudu? Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan, adapun anak-anak kecil yang tidak pernah berwudu dan sholat, maka mereka mengikuti laki-laki dewasa. Sedangkan orang-orang yang tidak berwudu sama sekali dan tidak sholat sama sekali, maka berdasarkan hadis ini, mereka tidak akan dikenali pada hari kiamat. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khazanah, sholat jamak qashar biasanya dilakukan saat sedang dalam bepergian atau musafir. Misalkan dilakukan di masjid rest area atau masjid-masjid di sepanjang perjalanan atau dimanapun kita berada saat dalam perjalanan. Namun, tak sedikit orang yang merasa waktunya tanggung, khususnya ketika perjalanan pulang dari bepergian jauh yang jaraknya sudah memenuhi syarat boleh melakukan sholat jamak qashar, atau menurut mayoritas ulama antara 81 sampai 88 km. Misalnya, ketika sudah meniatkan untuk menjamak qashar sholat zuhur dan asar untuk dilakukan di waktu asar atau jamak takhir, terkadang tak sedikit orang yang merasa waktunya tanggung karena hampir sampai di rumah, sehingga ingin melakukan sholat jamaknya kalau sudah sampai di rumah. Selain karena waktunya tanggung hampir sampai, karena tak ingin disibukkan dengan ganti pakaian dan lain sebagainya.
Lalu apakah memang sholat jamak qashar ini dibolehkan jika sampai di rumah? Mayoritas ulama fikih sepakat, ketika seseorang sudah tiba di rumahnya setelah perjalanan jauh, maka ia tidak bisa melaksanakan sholat jamak qashar. Karena yang menjadi sebab adanya rukhsah atau keringanan jamak qashar adalah perjalanan atau safar. Maka pelaksanaan jamak qashar pun hanya boleh dilakukan selama dalam perjalanan atau ketika perjalanan itu masih berlangsung. Jika safar atau perjalanan sudah selesai, maka jamak qashar sudah tidak berlaku lagi. Karena jika sudah tiba di rumah, statusnya sebagai musafir telah selesai. Sementara musafir itu menurut Ibnu Mansur dalam Kamus Lisan Al-Arab dari kata safar, yang berarti lawan dari kata hadar atau hadir. Maka orang yang sedang bersafar atau bepergian berarti tidak hadir atau tidak berada di tempat mukim atau tempat yang menetap disebabkan pergi ke tempat yang lain. Setelah dia pergi, pada waktunya dia akan kembali. Setelah dia kembali dari perginya, barulah dia hadir. Saat itulah safarnya telah berakhir. Hal ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan melalui lisan Nabi kalian bagi musafir sholat 2 rakaat qashar dan bagi orang yang mukim 4 rakaat dan sholat khauf 1 rakaat. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jamak qashar hendaknya tetap dilakukan di perjalanan sebelum sampai rumah, bukan setelah tiba di rumah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, Rasulullah SAW menjamak sholat zuhur dan asar ketika safar, ketika beliau berada di tengah perjalanan, dan juga menjamak antara sholat maghrib dan isya. Hadis riwayat Bukhari. Lalu, apakah dengan demikian hal ini berlaku juga untuk keberangkatan? Artinya, juga tidak boleh memulai sholat jamak qashar dari rumah sebelum berangkat? Sholat jamak qashar hendaknya juga tidak dilakukan di rumah sebelum keberangkatan, karena perjalanan belum dimulai. Wallahu a'lam. Tonton juga Sabtu dan Minggu. Oke Bos, hadir setiap hari jam 8 pagi.